Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Al-Sharawi. Dia adalah anak yang baik, tetapi dalam hal sepak bola, dia, tidak terlalu hebat. Dia selalu menjadi yang terakhir dipilih untuk tim, dan tendangannya seringkali meleset jauh dari gawang. Teman-temannya sering menggodanya, "Sharawi, mungkin kamu lebih baik mencoba catur saja." Hal ini membuatnya sedih, karena di dalam hatinya tidak ada yang lebih dia inginkan selain menjadi pemain sepak bola yang hebat. Setiap sore setelah sekolah, Sharawi akan pergi ke lapangan kosong di ujung jalan. Dia akan berlatih sendirian selama berjam-jam, menendang bola ke dinding yang sudah usang, mencoba meniru gerakan-gerakan idolanya yang dia tonton di televisi. Tapi sekeras apapun dia mencoba, kakinya seolah tidak mau bekerja sama. Bolanya akan terbang kemana-mana, kecuali ke tempat yang dia inginkan. Kenapa susah sekali? Keluhnya pada diri sendiri suatu sore, sambil duduk di atas bola dengan napas terengah-engah. Suatu hari, saat sedang berlatih seperti biasa, awan mendung mulai berkumpul di langit. Hujan deras pun turun. Sharawi berlari untuk berteduh di bawah pohon besar di tepi lapangan. Saat itulah dia melihatnya. Seorang kakek tua dengan janggut putih panjang sedang duduk di bangku tua yang lapuk, seolah tidak terpengaruh oleh hujan. Kakek itu menatap Sharawi dengan tatapan ramah dan senyum yang menenangkan. Di sebelahnya tergeletak sepasang sepatu bola yang tampak sangat istimewa. Sepatu itu berkilauan, bahkan di tengah cuaca yang suram. Sharawi merasa sedikit takut, tetapi juga sangat penasaran. Dia mendekati kakek itu dengan ragu-ragu. "Permisi, Kek," sapanya dengan sopan. Kakek itu tersenyum lebih lebar. "Anak muda," katanya dengan suara yang lembut, namun terdengar bijaksana. "Aku sudah memperhatikanmu. Aku melihat semangat di matamu. Semangat yang tidak pernah padam, meskipun kamu sering gagal." Kakek itu kemudian mengambil sepatu bola yang berkilauan itu dan menawarkannya kepada Sharawi. "Ini, ambillah. Sepatu ini mencari pemilik yang tepat, pemilik dengan hati seorang juara." Sharawi ragu-ragu. "Tapi, Kek, saya tidak punya uang." Kakek itu tertawa kecil. "Bakat sejati tidak bisa dibeli dengan uang, nak. Anggap saja ini hadiah. Pakailah dan lihat apa yang akan terjadi." Dengan tangan gemetar, Sharawi menerima sepatu itu. Sepatu itu terasa pas sekali di kakinya, seolah-olah dibuat khusus untuknya. Dia mengucapkan terima kasih, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya lagi, kakek misterius itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma hujan dan sepasang sepatu ajaib di kakinya. Keesokan harinya, Sharawi tidak sabar untuk mencoba sepatu barunya. Dia berlari ke lapangan lebih pagi dari biasanya. Dia meletakkan bola di depannya, mengambil ancang-ancang dan menendang. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Bola itu melesat lurus dan kencang, tepat menghantam bagian tengah dinding yang menjadi sasarannya. "Wow!" seru Sharawi tak percaya. Dia mencobanya lagi, kali ini mencoba menggiring bola. Bola itu seolah menempel di kakinya, bergerak mengikuti setiap perintahnya dengan sempurna. Dia bisa berbelok, berputar, dan melakukan trik yang sebelumnya hanya bisa dia impikan. Rasanya seperti ada kekuatan sihir yang mengalir dari sepatu itu ke seluruh tubuhnya. Hari itu, saat pertandingan sore bersama teman-temannya, semua orang terkejut. Sharawi yang biasanya kikuk, kini bergerak seperti penari di atas lapangan. Dia melewati 3 pemain bertahan dengan mudah, melakukan operan 1-2 yang sempurna, dan akhirnya mencetak gol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Teman-temannya melongo. "Sharawi, apakah itu benar-benar kamu?" tanya kapten tim dengan takjub. Untuk pertama kalinya, Sharawi tidak digoda. Sebaliknya, dia dipuji dan dielu-elukan.
perasaan itu luar biasa. Berita tentang kehebatan Syarawi menyebar dengan cepat. Dia menjadi bintang tim sekolahnya, mencetak gol demi gol di setiap pertandingan. Dia dijuluki Syarawi si kaki ajaib. Setiap kali dia memakai sepatu itu, dia merasa tak terkalahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai terasa aneh. Syarawi menjadi terlalu bergantung pada sepatunya. Sebelum setiap pertandingan, dia akan membersihkannya dengan sangat hati-hati. Takut jika ada sedikit saja kotoran yang bisa menghilangkan sihirnya. Dia mulai merasa cemas jika tidak memakai sepatu itu. Suatu malam sebelum pertandingan final turnamen antar sekolah, Syarawi bermimpi. Dalam mimpinya, kakek misterius itu muncul kembali. "Syarawi," kata kakek itu, "sepatu itu memang istimewa, tapi sihir yang sebenarnya tidak terletak di kulit atau talinya." Syarawi bingung. "Lalu di mana, kek?" tanyanya. Kakek itu tersenyum dan menunjuk ke dada Syarawi. "Sihir yang sebenarnya ada di sini, di dalam hatimu. Sepatu itu hanya membantumu menemukan kepercayaan diri yang sudah kamu miliki selama ini. Kepercayaan pada latihan kerasmu, pada semangatmu yang tak pernah menyerah." Syarawi terbangun dengan perasaan yang berbeda. Dia menatap sepatu bola ajaibnya yang diletakkan di samping tempat tidur. Dia akhirnya mengerti, sepatu itu bukan sumber kekuatannya, melainkan kunci yang membuka potensi yang terpendam di dalam dirinya. Latihan berjam-jam sendirian di lapangan, keringat dan rasa frustrasi yang dia alami, semua itulah yang membentuknya menjadi pemain yang hebat. Sepatu itu hanya memberinya dorongan awal untuk percaya pada kemampuannya sendiri. Pada hari pertandingan final, Syarawi membuat keputusan yang berani. Dia meninggalkan sepatu ajaibnya di loker dan memakai sepatu bola lamanya yang sudah usang. Teman-teman setimnya tampak khawatir. "Syarawi, kamu yakin? Itu kan sepatu keberuntunganmu," kata mereka. Syarawi hanya tersenyum. "Keberuntungan terbaik adalah percaya pada diri sendiri," jawabnya. Awalnya, permainan terasa sulit. Tanpa sepatu ajaibnya, Syarawi merasa sedikit canggung. Tapi kemudian dia mengingat semua latihan yang telah dia lakukan. Dia mengingat perasaan bola yang menempel di kakinya bukan karena sihir, tapi karena ribuan jam latihan menggiring bola. Dia mulai fokus, mengandalkan insting dan keterampilan yang telah dia asah dengan susah payah. Dia berlari lebih kencang, bertarung lebih gigih, dan kemudian terjadilah. Di menit-menit terakhir pertandingan, dengan skor imbang, Syarawi mendapatkan bola. Dia menggiringnya melewati pemain bertahan, persis seperti yang telah dia latih berkali-kali. Dia melihat celah, dan dengan sekuat tenaga, dia melepaskan tendangan. Bola meluncur deras, melewati kiper, dan masuk ke gawang. Timnya menang, sorak-sorai penonton membahana. Teman-temannya mengangkatnya ke atas bahu mereka, merayakan kemenangan. Saat itulah Syarawi menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Kakek itu benar. Sihir itu bukan di sepatunya. Sihir itu adalah kerja keras, semangat, dan keyakinan pada diri sendiri. Sejak hari itu, Al-Syarawi menjadi legenda. Bukan karena sepatu ajaibnya, tetapi karena dia adalah anak laki-laki yang membuktikan bahwa juara sejati lahir dari hati, bukan dari benda yang mereka kenakan. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Al-Syarawi. Jangan lupa untuk menyukai video ini, memberikan komentar di bawah, dan tentu saja berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.